Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Eka Irmawati. Nah, adik-adik semuanya, untuk video pembelajaran kali ini adalah materi trigonometri yang ada di kelas 11 IPA, yaitu materi matematika peminatan ya, semester 1, kelas 11 IPA. Nah, adik-adik, trigonometri sebelumnya kan kita sudah pernah belajar tuh di kelas 10 semester 1 ya. Nah, untuk trigonometri di sini pembelajarannya yaitu tentang persamaan trigonometri. Tetapi sebelum kita ke persamaan trigonometri, kita harus mengingat lagi tentang sudut-sudut di dalam trigonometri. Yaitu sudut-sudut istimewanya yang perlu kita hafal adalah dari 0 derajat sampai 90 derajat. 0, 30, 45, 60, dan 90. Nah, ini untuk sin 0 derajat nilainya adalah 0. Kebalikannya, kalau cos 0 adalah 1. Atau kita bisa menggunakan jari. Ini jari kalian. Sin itu dari hitungannya begini. Jangan lihat sin dan cosnya dulu, tapi lihat kelingking, ini nilainya adalah 0. Kemudian ini setengah akar 2. Ini setengah akar 3, dan ini 1 jempolnya nilainya adalah 1. Kalau sin mulainya dari kelingking, kalau cos mulainya dari jempol. Sin 0 berarti nilai kelingking tadi berapa? 0 ya, berarti sin 0 adalah 0. Kemudian sin 30. Jangan ini. Sin 30 tadi jari manis berapa nilainya? Setengah, berarti sin 30 adalah setengah. Kemudian setelah 30, 45. Berarti sin 45 berapa? Tadi jari tengah berapa nilainya? Setengah akar 2. Kemudian sin 60 berarti jari telunjuk. Telunjuk berapa nilainya? Setengah akar 3. Berarti sin 60 adalah setengah akar 3. Kemudian sin 90 berarti ke jempol, yaitu 1. Gitu. Nah, kebalikannya, kalau cos mulainya dari jempol. Cos 0 yaitu berapa? Jempol nilainya berapa? 1. Cos 30 telunjuk nilainya berapa? Setengah akar 3. Cos 45 tengah berapa nilainya? Setengah akar 2. Kemudian sin 60 manis berapa nilainya manis? Setengah. Cos 90 kelingking berapa nilainya? 0. Jadi cos 90 sama dengan 0. Begitu ya cara mengingatnya kalau menggunakan jari. Nah, kalau untuk tangen sendiri, tangen 0 itu nilainya adalah 0, tangen 30 sepertiga akar 3, di mana untuk mencari nilai tangen itu kan rumusnya sin per cos, gitu kan? Nah, kemudian ini Eka jelaskan lagi satu contoh ya. Jadi misalnya tangen berapa? Tangen 0 aja ya. Tangen 0 derajat. Berarti ya di sini sin 0 derajat dibagi dengan cos 0 derajat. Sin 0 derajat berapa? Ya 0. 0 dibagi dengan cos 0 1. Jadi 0 bagi 1 ya 0 gitu. Terus kalau untuk 30, 45, 60 dan seterusnya sama caranya seperti ini. Gitu. Nah, di dalam suatu lingkaran ini sudutnya adalah 360 derajat. Di mana lingkaran itu ada 4 kuadran. Kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, kuadran keempat. Kak kasih tahu cara ingatnya adalah seperti ini. S, T, C. Semua sayang tante cantik gitu ya. Mungkin ingatnya yang gampang atau enggak S, T, C. Kenapa sih pakai kayak gitu? Caranya seperti ini. Kuadran pertama S, semua. Kuadran pertama semua nilainya positif. Kuadran pertemuan semua positif.
Semua positif itu artinya apa? Iya, dari sin, cos, tangen, kosekan, nanti ada kosekan, kotangen ya, itu semua nilainya positif itu. Terus untuk yang kuadran kedua, S itu sin. Kuadran kedua, tadi kan kuadran pertama semua yang positif. Kuadran kedua hanya sin yang positif. Hanya sin yang positif. Berarti kecuali sin, yaitu cos, tangen, dan yang lain nilainya negatif. Gitu ya. Karena di dalam lingkaran ini kan sampai 360 derajat. Yang kita hafal ini baru 90 derajat sudutnya gitu. Bagaimana kalau sudut-sudut 100, 120 derajat, 145, 160, seterusnya ya sampai 360 derajat itu berapa sih nilainya? Terus nilainya positif atau negatif gitu. Untuk kuadran ketiga, T itu berarti tangen. Berarti hanya tan yang positif. Selain tan berarti sin, cos itu adalah negatif. Yang terakhir kuadran keempat yaitu hanya cos yang positif. Selain itu dia nilainya negatif gitu. Ini letaknya berarti dari kuadran pertama 0 sampai 90 derajat. Sampai 90 derajat. Berarti ini lewat ya 90 derajat sampai berapa? 180. Ya. Yang ini 180 sampai 270. Yang ini 270 lebih ya sampai terbalik ya. 270 sampai 360 derajat gitu. Oke, kita ke bentuk-bentuk persamaan trigonometri ya. Di sini adalah dalam satuan derajat, kemudian nanti ada dalam bentuk satuan radian. Nah, ada dapat dilihat kelihatannya. Kayak gini. Nah, persamaan sin X sama dengan sin A derajat atau ini simbol ya. Jadi, penyelesaiannya adalah kita kan mau mencari yang X-nya ini. Jadi, X sama dengan A derajat ditambah dengan K kalikan 360 derajat. Atau cara yang kedua, X sama dengan 180 kurang A derajat ditambah K kali 360 derajat. Jadi kalau di sini sin, ya berarti di sini juga harus sin. Begitu juga dengan cos ya. Ini dalam bentuk radiannya. Sin X sama dengan sin A. Kemudian X-nya sama dengan A plus K kali 2pi. Dalam bentuk radian. Oke, lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal aja. Nah, di sini ada contoh soal. Tentukanlah penyelesaian persamaan berikut ini, di mana ini bacanya adalah X lebih besar dari 0 atau X lebih kecil dari 360 derajat. Kita kerjakan yang A dulu. Sin X sama dengan setengah akar 2. Ingat, tadi setengah akar 2 itu nilainya di mana? Jari apa? Jari tengah ya. Jari tengah itu bukan kuadran, sudut 45 derajat. Jadi setengah akar 2 itu nilai dari sin 45 derajat. Oke, ini karena kan sama sin, berarti kita tulis persamaannya tadi. Persamaan sin X sama dengan sin alfa derajat, A derajat, berarti persamaan himpunan penyelesaiannya HP kita buat adalah X sama dengan A ditambah A derajat ya, A ditambah K kali 360 derajat. Atau X sama dengan 180 kurang A ditambah dengan K kali 360 derajat. Sekarang berarti kita membuatnya jika K dulu sama dengan 0. Berarti A derajatnya berapa? A derajatnya adalah 45 derajat.
Karena setengah akar 2 itu nilai dari sin 45 gitu ya. Kenapa nggak cos 45? Cos 45 kan juga nilainya setengah akar 2. Nah, kita kan belajarnya tadi yang sama dulu ya. Jadi sin di sini juga harus sin gitu. Jadi A-nya adalah 45 derajat ditambah K-nya 0. 0 kali 360 derajat. Berarti 0 kali 360 derajat kan 0. 0 tambah 45 derajat ya 45 derajat. Jadi kita dapatkan himpunan penyelesaian yang pertama 45 derajat. Ini atau X yang ini ya berarti 180 dikurang 45 ditambah 0 kali 360 derajat. Berarti X yang kita dapat adalah 180 dikurang 45 berapa? 135 ya. 135 derajat. 0 dikali ini kan tetap 0. Jadi 0 tambah 135 derajat adalah 135 derajat. Ingat, dia lebih kecil dari 360 derajat atau tidak boleh lebih besar dari 360 derajat. Jadi kita buat K-nya lagi sama dengan 1. Berarti X-nya sama dengan 45 derajat ditambah K-nya 1 kali 360 derajat. Berarti 45 derajat ditambah 1 kali 360 derajat berarti 360 derajat. Berapa nih 45 ditambah 360? 405 derajat ya. Oke. Yang di sebelah atau berarti 180 dikurang 45 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Ini 135 derajat ditambah 360 derajat. Hasilnya adalah 495 derajat. Nah, cukup sampai di sini. Kenapa cukup? Kan tadi Kak bilang tidak boleh lebih dari 360 derajat. Sedangkan ini angkanya sudah 405 derajat. Berarti ini tidak memenuhi. Juga tidak memenuhi ya. Yang memenuhi berarti yang 45 derajat dan 135 derajat. Sehingga dapat kita buat kesimpulannya adalah kayak tulisnya di mana nih? Sini aja ya. Himpunan penyelesaiannya adalah 45 derajat dan 135 derajat. Atau sin setengah akar 2 itu nilai dari 45 derajat dan 135 derajat. Paham? Oke, kita ke 1B, yaitu cos X plus 1 sama dengan 0. Berarti kita jabarkan dulu. Harus cos X sama dengan ya. Jadi cos X sama dengan 0. 0-nya turun. Plus 1 pindahkan ke kanan. Berarti jadi min 1. Sehingga cos X-nya sama dengan min 1. Gitu. Nah, cos X min 1. Kalau min itu gimana ya Kak? Kak buat caranya seperti ini. Lihat dulu. Ini tabel sin, kemudian cos. Terusnya 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Ini untuk melihat nilai 0 dan 1-nya. Sin 0 itu 0. Nah, berarti ini kebalikannya. 0, 1, 0, 1, 0 gitu ya. Kemudian kalau di sini 0 berarti kebalikannya 1. Berarti sini 1, 0, 1, 0, 1. Begitu untuk cara cepatnya. Cara cepat untuk mengetahui sin 0 dan yang 0 itu berapa sinnya sih, berapa cosnya sih gitu. Ingat bahwa di kuadran pertama itu semuanya nilainya positif. Jadi 0 dengan 90 sinnya juga bernilai positif. Untuk kuadran kedua itu hanya sin yang positif. Berarti ini positif. Tapi kan 0 itu selalu positif kan. Kemudian cosnya negatif. Berarti di sini negatif. Gitu.
Kalau untuk di kuadran keempat itu 270 sampai 360 kan, dia negatif untuk sin dan cos. Yang positif hanya tangen, berarti sinnya sini negatif, nolnya tetap positif. Kemudian kuadran keempat, cosnya saja yang bernilai positif, berarti ini positif gitu. Jadi cos X sama dengan min 1 yang mana? Ini kan berarti 180 derajat gitu. Jadi cos X sama dengan cos 180 derajat. Jadi A-nya adalah 180 derajat, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan plus minus A ditambah K dikali 360 derajat. Kita buat yang positif dulu, yang plus ya. Jadi X sama dengan 180 derajat ditambah K kali 360 derajat. Sekarang jika K-nya sama dengan 1, maka X-nya sama dengan 180 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Sehingga 180 ditambah 360 adalah 540 derajat. Cukup sampai di sini ya. Kemudian nggak perlu kita lanjutkan K-nya sama dengan 2 karena dibatasi, tidak boleh lebih dari 360 derajat atau lebih kecil dari 360 derajat. Nah, sekarang jika X-nya yang negatif, min 180 derajat ditambah K kali 360 derajat. Berarti ini kan K-nya sama dengan 0 dulu ya. Ini tadi Kak Eka lupa K-nya sama dengan 0. Kak Eka tulisin sini aja. Bentar, kembali ke sini dulu. K-nya sama dengan 0 berarti min 180 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Berarti hasil X-nya sama dengan min 180 derajat. Ya kan? Nggak perlu lagi coba K-nya sama dengan 1. Berarti X sama dengan min 180 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Sehingga min 180 derajat. Sehingga min 180 derajat ditambah 360 derajat berapa hasilnya? 360 dengan 180 berarti 180 ya. Positif kan hasilnya? Nah, kemudian kita kembali ke di sini dulu. Yang X-nya positif 180 derajat ditambah K kali 360 derajat. Ini Kak Eka langsung angka 1. Kita ke K-nya 0 dulu. Kak Eka tulis sini ya. Berarti X-nya sama dengan 180 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Sehingga X-nya akan didapat 180 derajat tetap. Nah, cukup sampai di sini. Berarti kan ini X-nya tidak boleh lebih besar dari X-nya lebih besar dari 0, tapi tidak boleh lebih besar dari 360 derajat. Ini berarti tidak memenuhi ya. Ini tidak memenuhi. Kemudian ini memenuhi enggak? Tidak memenuhi. Karena tidak ada derajat negatif. Tidak memenuhi. Sehingga yang memenuhi yang mana? Ini kan sama nih, 180 derajat ya kan? Jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan penyelesaian dari cos X plus 1 sama dengan 0 adalah 180 derajat. Seperti itu. Oke, kita ke contoh soal yang kedua yang agak rumit. Tentukan himpunan penyelesaian dari sin 2x min setengah akar 3 sama dengan 0, di mana ini menggunakan radian. Derajat 3 pi ya. X lebih besar dari 0 tapi dia kurang dari 3 pi per 2. Kita jelaskan yang ini dulu. 3 pi per 2 itu artinya adalah 3 dikali pi-nya adalah 180 derajat ya. Per 2. Sehingga nanti kamu tahu ini berapa derajat sih? 180 bagi 2 yaitu 90 ya. Sehingga 270 derajat gitu. Jadi X lebih besar dari 0 tapi dia lebih kecil dari 270 derajat. Oke, kita kerjakan yang ini. Sin 2x min setengah akar 3 sama dengan 0. Jadi ini kita harus pindahkan ke ruas kanan.
Jadi sin 2x sama dengan, ini langsung ya, min pindah ke kanan jadi positif. Jadi setengah akar 3 gitu. Nah, kita ingat lagi. Setengah akar 3 itu nilai dari sin berapa sih? Sin setengah akar 3 itu nilai dari mana? Jempol ya, jempol. Jempol. Nunjuk jempol kok yang dia telunjuk. Telunjuk itu setengah akar 3. Setengah akar 3 itu berarti sin mulainya dari kelingking ya. Jadi 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat. Jadi kita tulisnya gini dulu. Gagal fokus kayak sin setengah akar 3 itu adalah sin 60 derajat gitu. Cuman karena di sini 2x, berarti sin 2 kali 30 derajat. 2 kali 30 kan 60 gitu. Jadi kita tulisnya adalah sin 2x sama dengan sin 30 derajat gitu ya. Berarti kita buat himpunan penyelesaiannya x sama dengan a derajat ditambah k kali 360 derajat. Atau 180 kurang a derajat ditambah k kali 360 derajat. Atau kita pakai yang radian saja ya. Kita pakai yang radian. Sehingga x-nya sama dengan ini a ditambah k kali 2pi. Atau pi kurang a ditambah k kali 360 derajat itu kan 2pi. Nah, 30 derajat itu kalau di dalam bentuk radian berapa? Bisa nggak kalian? Nah, kita mengerjakannya menggunakan rumus radian ya. Jadi, 30 derajatnya ini kita rubah menjadi radian, yaitu jadinya 1/6 pi. Kenapa bisa jadi 1/6? Karena pi ini 180. Jadi, 180 kali 1 adalah 180, dibagi 6 dapatkan 30 derajat. Kita menggunakan radian karena soalnya adalah x-nya dia lebih besar dari 0, tapi lebih kecil dari berapa tadi? Oke, kita mengerjakannya menggunakan rumus radian ya. 30 derajat itu berarti 1/6 pi, di mana 1/6 pi. Pi adalah 180 derajat dikali 1. Oke, kita kerjakan nih menggunakan radian. Di mana 30 derajatnya ini kita rubah dalam bentuk pi. Jadinya 1/6 pi. Pi 180 derajat ya. 180 dikali 1 yaitu 180 dibagi 6 dapatkan 30 derajat. Kalau ada soal seperti ini berarti kita menggunakan yang radian. Oke, berarti A-nya adalah yang ini ya. Ini 1/6 pi. Jadi 1/6 pi ditambah K kali 2 pi gitu. Atau X sama dengan pi dikurang 1/6 pi ditambah K kali 2 pi. Nah, sekarang dulu. Jika K-nya sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 1/6 pi. Langsung saja ya, karena K-nya kan 0. 0 kali 2 pi ya 0. 0 ditambah ini tetap 1/6 pi. Atau X sama dengan pi dikurang 1/6 pi ditambah 0. Jadi ini berapa hasilnya? Berarti ini kita harus samakan dulu penyebutnya. Jadinya 6/6. Jadi dapatnya 5/6 pi X. Yang satu 1/6 pi, yang kedua X sama dengan 5/6 pi. Untuk K-nya 1 berarti 1/6 pi ditambah 1 kali 2 pi. Sehingga 1/6 pi ditambah 2 pi, yaitu disamakan penyebutnya dulu sama dengan 6 kali 2, 12/6 pi. Didapatkan adalah 13/6 pi. Atau X-nya sama dengan pi dikurang 1/6 pi ditambah 1 kali 2 pi.
Ini hasilnya adalah 5/6 ya. Ditambah 2pi. Jadinya 5/6pi ditambah 6 kali 2, 12/6pi. Didapatkan adalah 17/6pi. Cukup sampai sini. Kalau sudah seperti ini, berarti ini masuk enggak ya? Kan X lebih besar dari 0, tapi X lebih kecil dari 3pi/2. 3pi/2 ini adalah 270 derajat. Nah, gimana sih kalau pakai penyebut-penyebut begini? Mana yang lebih besar ya? Mana yang lebih kecil gitu kan? 1/6pi ini berarti sudah termasuk. Karena dia 30 derajat ya. Memenuhi ini. Karena X lebih besar dari 0. 1/6pi masuk. Kemudian yang 5/6pi ini masuk atau tidak? Kalau penyebutnya, kita buat dulu. Misalnya seperti, jadinya gini. 5/6 dikali 180. Ini kan 180 toh? 3 ya. Jadinya 150 derajat. Berarti ini sudah pasti memenuhi. Cuman caranya adalah lihat. Kalau penyebutnya besar, kemudian angkanya masih kecil seperti ini, berarti hasilnya adalah lebih kecil dari yang di sini. Cuman kalau yang seperti ini, 13/6pi. Penyebutnya lebih besar ini. 6 daripada 2. Cuman angka yang di atas lebih besar. Sudah pasti ini nilainya besar. Gitu. Nilainya lebih besar 13/6pi daripada 3pi/2. Sehingga ini tidak memenuhi. Ini pun tidak memenuhi. Gitu. Kayak ulang ya. Jadi 17/6pi dengan 3pi/2 mana sih yang lebih besar? Yang lebih besar yang 17/6pi. Kenapa? Karena penyebutnya pembilangnya di sini lebih besar, 17. Sedangkan di sini pembilangnya kecil. Kita buktikan saja. 17/6pi. 17/6 dikali 180 derajat. Sehingga ini hasilnya adalah 30. Coba 17 kali 3 dulu, ini derajat ya. 17 kali 3 adalah 51. Tambahin 0. Nah, 510 kan hasilnya. Sedangkan yang 3pi/2 adalah 270 gitu. Kalau di sini penyebutnya 6, ini kan 2, tapi di sini angkanya 1 atau 2, berarti di sini lebih kecil gitu. Oke. Berarti kita tulis himpunan penyelesaiannya adalah pakai yang beda aja warnanya. Himpunan penyelesaiannya berarti yang 1/6pi dan 5/6pi. Ini hasilnya. Himpunan penyelesaiannya. Bagian mana? Mudah untuk dipahami. Kalau belum mudah nanti bisa diulang-ulang video KEK, kemudian bisa bertanya di KEK ya. Dan seperti biasa di akhir penjelasan, KEK akan memberikan latihan soal. Di sini ada 2 latihan soal yang kalian harus coba. Yang pertama adalah tentukan himpunan penyelesaian dari 2 sin X min akar 2. Jadi ini dirubah dulu. Akar 2-nya pindahkan ke kanan. Karena dia min berarti jadi positif gitu. Kemudian di sini ada angka 2-nya. Berarti 2-nya nanti turun ke bawah. Jadi pembagi ya. Jadinya akar 2 dibagi dengan 2 gitu. Terus ini juga sama. 2 cos setengah X min akar 3. Berarti pindahkan ke ruas kanan dulu akar 3-nya. Jadinya 2 cos setengah X sama dengan akar 3. Terus 2-nya pindahkan ke bawah. Jadinya cos setengah X sama dengan setengah akar 3 gitu. Tapi ini X-nya lebih kecil dari, lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 2pi. Berarti menggunakan rumus radian gitu. Oke. Semoga dapat dipahami apa yang Kak jelaskan. Walaupun masih belum mengerti, harus sering diulang-ulang karena matematika itu harus banyak berlatih dan mencoba. Dengan berlatih kita akan semakin bisa, insya Allah pasti bisa jika kita berusaha.
tapi jangan lupa berdoa ya. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.